Berat. Ini cerita berat. Kalian gak akan kuat. Halo guys, gimana kabarnya kalian? Semoga saja kalian semua selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Killer of the Flower Moon adalah film tentang sejarah yang berdasarkan kisah nyata tragedi suku Indian di tahun 1920-an. Sutradara sekaligus produser Martin Scorsese mengangkat tema ini ke dalam filmnya berdasarkan buku novel karangan David Grant dengan judul yang sama. Film ini sendiri dibintangi oleh Leonardo DiCaprio dan Robert De Niro. Dan tanpa berlama-lama, pasang headset kalian, dengarkan suara tampan saya. Adegan film akan berlatar di tahun 1918, di mana para tetua Osage sedang melakukan upacara penguburan pipa. Upacara itu dilakukan sebagai tanda untuk keturunan Indian mereka selanjutnya yang akan beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan budaya baru. Mereka akan menerima bahasa Inggris ke dalam adat mereka dan juga menerima orang kulit putih sebagai pengajarnya. Meskipun mereka sangat sedih, namun dengan terpaksa mereka harus menerimanya. Semua itu dilakukan karena setelah dipindahkan ke sebidang tanah yang sekarang dikenal sebagai Oklahoma, penduduk asli bangsa Osage menemukan sumber daya minyak yang berlimpah. Suku Osage mempertahankan hak mineral atas tanah dan kedaulatan yang nantinya akan menjadi reservasi Osage untuk kemerdekaan mereka. Memiliki kepemilikan atas minyak yang ditemukan mengubah bangsa Osage menjadi orang yang terkaya pada masa itu. Namun karena minimnya pengetahuan dan komunikasi, Kongres membuat undang-undang yang mewajibkan wali untuk setiap suku Osage. Baik itu darah murni atau campuran, diharuskan memiliki wali orang berkulit putih untuk menangani kekayaan mereka sampai mereka dapat membuktikan kompetensinya. Dan di dalam sejarahnya, banyak orang berkulit putih bekerja sebagai supir atau pembantu dari suku Indian bangsa Osage. Bahkan sebagian dari mereka telah menetap dan tinggal di pemukiman Osage, tempat di mana suku asli Indian Amerika berada. Dan seperti yang dibuktikan oleh sejarah, orang-orang kulit putih menggunakan cara elegannya atau bisa kita sebut licik menjadikan pernikahan sebagai cara legal untuk mencuri kekayaan mereka. Bahkan pada saat itu sudah banyak suku Osage yang telah meninggal dalam keadaan misterius tanpa adanya penyelidikan sama sekali. Scene kemudian berpindah ke dalam suatu bis, dan dalam cerita ini kita akan berfokus kepada pria tampan bernama Ernest Burkhardt. Ia baru saja kembali dari Perang Dunia Pertama. Sebagian dalam penumpang bis itu merupakan orang kulit putih yang menuju ke kota Osage untuk mencari pekerjaan. Sesampainya di sana, Ernest disambut oleh Henry Ron. Ia adalah suku asli Indian Osage yang menjemput Ernest dan akan mengantar Ernest ke rumah pamannya yang bernama William Kinghale. Di sana, Ernest bertemu dengan kakak kandungnya yang bernama Byron yang telah tinggal di sana lebih dulu. Hal menganggap dirinya adalah Raja Bukit Osage, seorang pria kulit putih yang dipercaya oleh para suku Indian dan juga memiliki peternakan yang sangat besar. Bahkan William Kinghale juga dipercayakan untuk menjadi wakil serif cadangan di kota tersebut. Seperti kebanyakan orang kulit putih yang lain, tujuan Ernest datang ke kota itu tidak lain untuk mencari pekerjaan. Byron memanggilnya ke sana untuk tinggal dan bekerja dengan pamannya. Namun karena Ernest tidak cukup bisa melakukan banyak hal, Kinghale berpikir pekerjaan supir taksi adalah pilihan terbaik untuk Ernest. Dari sinilah awal cerita itu akan dimulai. Setelah beberapa lama Ernest bekerja sebagai supir, ia menawarkan tumpangan kepada seorang wanita Osage dari keluarga yang sangat kaya bernama Molly. Dalam keadaan itu, kita juga akan diperkenalkan dengan pria kulit putih yang lain bernama Kelsey Morrison. Ia merupakan rekan Ernest di waktu Perang Dunia Pertama. Namun kini, ia telah tinggal di kota Osage dan menikah dengan salah satu wanita suku Indian berdarah murni. Beberapa waktu berlalu, bisa dikatakan Ernest telah menjadi taksi langganan dari Molly. Dan hal itu ternyata diketahui oleh Kinghale. Mengetahui fakta bahwa Molly adalah anak dari Liziki yang merupakan salah satu pemegang hak royalti dari minyak bumi, Hale mendorong Ernest untuk menikahi Molly. Dan ia mengatakan kepada Ernest bahwa dengan cara mencampurkan hubungan keluarga, uang akan mengalir dengan cara yang benar. Properti dan royalti dari keturunan asli otomatis akan Ernest dapatkan jika menikahi Molly. Dan itu sepenuhnya adalah cara yang legal dan bisnis investasi yang bijaksana. Ernest yang pada dasarnya manusia yang tidak cukup cerdas dan haus akan harta, akhirnya melancarkan aksinya untuk mendekati Molly. Sampai pada akhirnya, Ernest benar-benar jatuh cinta dengan kelembutan dan kebaikan Molly.
Molly memiliki 3 saudara perempuan yang bernama Rita, Minnie, dan juga Anna. Dari ketiga saudarinya, hanya Minnie yang telah menikah. Dan kita bisa melihat suami Minnie merupakan orang berkulit putih yang bernama Bill Smith. Di saat itu, mereka sedang merayakan suatu pesta. Dan Rita mengatakan kepada Molly bahwa mungkin saja Ernest mendekati Molly karena benar-benar tulus mencintainya. Karena memang seharusnya ia tidak memikirkan kehabisan uang dengan keadaan pamannya yang cukup kaya. Yang akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk menikah. Namun dalam kebahagiaan itu, Minnie yang merupakan adik kandung Molly terlihat tidak baik-baik saja. Minnie memiliki penyakit sel sabit yang merupakan kondisi kelainan genetik sel darah merah. Dalam keadaan itu, King Hell mengampirinya dan mengatakan kepada Minnie untuk tidak takut melakukan perawatan di rumah sakit. Dengan situasi banyaknya korban dari suku Osage, Minnie selalu takut untuk bepergian dan mendapatkan perawatan yang jauh dari rumah. Namun lagi-lagi, King Hell meyakinkannya untuk segera melakukan perawatan di rumah sakit. Namun beberapa tahun kemudian, setelah Ernest memiliki anak bersama Molly, Minnie meninggal dunia karena penyakitnya. Waktu terus berlalu, tepatnya di tahun 1921, Ernest dan Molly dikaruniai 2 orang anak. Bahkan tempat tinggal mereka kini telah dipenuhi dengan beberapa pembantu dan juga orang-orang berkulit putih yang bekerja dengan mereka. Dan tak berselang lama, Anna datang berkunjung ke rumah mereka. Dengan keadaan yang mabuk, Anna yang menyukai Byron sejak lama kemudian memeluknya dan meminta Byron untuk menikahinya. Namun karena merasa tidak nyaman, Byron lalu mendorong Anna dan mengatakan bahwa ia tidak sudi untuk menikahi Anna. Di lain cerita, tragedi terbunuhnya satu orang suku Osage kembali terjadi. Ia adalah Charles Whitehorn. Tubuhnya ditemukan di sebuah bukit pertambangan minyak dan berjarak 1 mil dari pusat kota. Dan kabar itu telah menyebar dan telah diketahui oleh Ernest dan juga Byron. Mereka berdua pun menebak bahwa ini adalah konspirasi lain yang telah dilakukan oleh orang kulit putih. Setelah itu, Anna kini terlihat sedang bersama ibunya Lizzie. Di saat itu, Lizzie mengatakan kepada Anna untuk tetap tinggal di rumah hingga fajar tiba. Namun hal itu tidak diizinkan oleh Ernest dan meminta Byron untuk mengantar Anna pulang. Meskipun Molly mempunyai perasaan yang tidak enak, tapi Ernest meyakinkannya bahwa ia akan baik-baik saja bersama Byron. Namun seminggu kemudian, kabar buruk pun harus diterima oleh Molly. Tubuh Anna ditemukan tewas di dekat jurang kota Fairfax. 2 dokter setempat melakukan otopsi di depan mata Molly dan mengungkapkan bahwa Anna telah meninggal sekitar 1 minggu yang lalu dengan luka tembakan peluru kaliber di kepalanya. Setelah terjadi 2 pembunuhan bangsa Osage di waktu yang berdekatan, Molly dan Ernest mengadakan pertemuan dengan Dewan Osage. Mereka semua mendiskusikan untuk mencari tahu siapa di balik pembunuhan tersebut. Molly dan semua keluarganya telah mengumpulkan uang imbalan sebesar $5.000 agar pembunuhnya bisa tertangkap. Bahkan, Molly juga telah merekrut seorang penyelidik swasta untuk menangani kasus tersebut. King Hell yang juga hadir dalam pertemuan itu kemudian mengatakan bahwa ia juga akan menyumbang $1.000 dalam penyelidikan pembunuhan itu. Dan ia juga mengatakan siapapun yang mengetahui tentang informasi pembunuh Anna, maka ia harus melaporkan kepadanya lebih dulu. King Hell yang telah tinggal bertahun-tahun di kota itu dan menjadi seorang donatur, tentu saja mendapatkan kepercayaan yang besar dari para tetua Osage. Para dewan kemudian memutuskan untuk mengirim satu orang kulit putih bernama Barney ke Washington DC, yang bertujuan untuk meminta bantuan secara langsung tentang penyelidikan dan keamanan tambahan bagi kota Osage. Setelah itu, Ernest dan Molly terlihat sedang berada di tempat jenazah Anna sebelum dikubur. Dan di sana mereka bertemu dengan Bill Smith yang entah bagaimana ceritanya telah menikahi Rita setahun setelah Minnie meninggal dunia. Singkat cerita, Molly kemudian bertemu dengan detektif swasta bernama William J. Byrne. Molly meminta ia untuk menyelidiki kasus Anna. Dalam penyelidikannya, ia mengungkapkan bahwa Anna sempat pulang lebih dulu dan meletakkan tasnya di rumah. Dan hal itu menunjukkan bahwa Byron benar-benar mengantar Anna pulang ke rumah.
Meskipun pada awalnya mereka mencurigai Byron, namun pembicaraan mereka kini tertuju kepada Bill Smith. Bukan tanpa alasan, selama pernikahan Minnie dan Bill Smith, mereka masih belum memiliki anak karena penyakit sel sabit yang diderita oleh Minnie. Hingga akhirnya Minnie meninggal dan Bill Smith menikahi Rita. Yang mungkin saja, semua itu ia lakukan untuk mendapatkan keturunan dan mempertahankan ahli waris. Dalam penyelidikan William, Bill Smith adalah orang yang paling sibuk untuk mencari informasi dan menyelidiki sendiri kematian Anna. Dan fakta yang ditemukan adalah ternyata Anna mati dalam keadaan hamil. Kesimpulannya, detektif William mempunyai teori bahwa mungkin saja Bill Smith ada kaitannya dengan kehamilan Anna. Bahkan dalam informasinya, Bill Smith telah menemukan siapa yang telah membunuh Anna sebenarnya. Dan hal itu akan ia ungkapkan kepada mereka semua setelah ia dapat mengumpulkan beberapa bukti yang lain. Ernest yang telah mengetahui informasi tentang kasus Anna dengan segera memberitahukan semua itu kepada pamannya, bahwa Anna mati dalam keadaan hamil dan Bill Smith yang telah menemukan informasi dan sekarang sedang mencari bukti tentang pembunuhan Anna. Beberapa minggu kemudian, kita akan diperkenalkan dua dokter dengan julukan Son bersaudara. Penyakit diabetes yang diderita oleh Molly membuat Ernest harus membawanya ke tempat itu. Hal adalah orang yang telah merekomendasikan Dr. Son bersaudara kepada Ernest dan juga Molly. Di saat itu, mereka mengatakan bahwa Hal telah memesan insulin terbaik untuk perawatan Molly ke depannya. Namun pada kenyataannya, setelah beberapa waktu berlalu, keadaan Molly justru semakin memburuk. Molly yang curiga kemudian meminta Ernest untuk membatalkan pengobatan yang selalu diberikan oleh kedua dokter tersebut. Namun Ernest meyakinkan Molly bahwa tidak ada satupun yang bisa menyakiti dan mengkhianatinya selama ia berada di sampingnya. Yang pada akhirnya Molly pun setuju untuk meneruskan pengobatannya. Namun ia meminta Ernest yang menyuntikkan insulin itu kepadanya. Sementara itu, tragedi di kota Osage terus terjadi. Barney yang dikirim oleh Dewan Osage ke Washington DC untuk meminta bantuan, tiba-tiba telah ditemukan tewas dengan beberapa luka tusukan di perutnya. Tidak cukup di situ, detektif swasta yang disewa Molly tiba-tiba diserang di sebuah hotel oleh beberapa orang. Dan sejak kejadian itu, detektif Jebon tiba-tiba menghilang begitu saja. Singkat cerita, Lizzie yang telah sakit bertahun-tahun akhirnya meninggal dunia. Dengan begitu, hak ahli waris kekayaan yang ditinggalkan kini dipegang oleh keluarga Ernest dan juga Bill Smith. Waktu terus berlalu, tepatnya di tahun 1923. King Hale dikejutkan dengan kabar bahwa Molly yang sedang dalam keadaan sakit kini telah mengandung anak ketiga dari Ernest. Dan dari sinilah, King Hale semakin menunjukkan sifat aslinya sebagai orang kulit putih yang tamak dan kejam. Ia memanipulasi keponakannya sendiri demi ambisinya untuk mengambil alih kekayaan Osage. Hale mengatakan kepada Ernest bahwa sebenarnya Henry Ron adalah suami pertama dari Molly. Karena dalam budaya Osage, keturunan mereka yang telah berumur 15 tahun akan dinikahkan dengan sesama suku Indian berdarah murni. Dengan tujuan agar di saat mereka dewasa, mereka bisa melahirkan keturunannya dan menjaga budaya mereka tetap hidup. Meskipun pada akhirnya Molly tidak meneruskan hubungannya dengan Henry, namun dalam status dan budaya Osage, Molly tetaplah istri pertama dari Henry Ron. Kesimpulannya, status hubungan rumit itu akan menghambat dan mempersulit mereka untuk mendapatkan warisan sepenuhnya. Ernest yang pada dasarnya tidak cukup pintar bisa dengan mudah dimanipulasi oleh pamannya. King Hale meminta Ernest untuk merencanakan pembunuhan kepada Henry Ron. Dengan rasa cintanya kepada istri dan juga anak-anaknya, Ernest tidak menginginkan ada orang lain yang mengganggu keluarganya. Berbulan-bulan Ernest mencoba mencari cara untuk membunuh Henry. Sampai pada akhirnya, ia menyewa seorang pembunuh bernama John Ramsey untuk mendekati dan membunuh Henry. Henry yang sangat menyukai minuman cukup mudah didekati oleh Ramsey dengan cara menawarkan beberapa minuman ilegal kepadanya. Mereka selalu menghabiskan waktu berdua di lereng bukit hanya untuk minum sampai mabuk. Rencana Ernest dan Ramsey pada awalnya membuat Henry seolah-olah bunuh diri dengan keadaan mabuk. Ernest juga selalu menekankan kepada Ramsey untuk menembak Henry tepat di dahinya dan meninggalkan pistol itu di tangan Henry. Namun karena Ramsey terlalu gugup untuk membunuhnya, ia menembak leher Henry dari belakang dan mengembalikan pistol itu kepada Ernest. Kabar tentang terbunuhnya Henry membuat bangsa Osage ketakutan, sehingga membuat mereka semua memasang beberapa lampu hias di depan rumah untuk menghindari pembunuhan.
Bahkan sebagian dari mereka memutuskan untuk pindah ke kota. Dan beberapa bulan kemudian, anak ketiga Molly dan Ernest akhirnya lahir. Dalam upacara kelahiran anaknya, Molly melihat hampir semua yang hadir adalah orang berkulit putih. Dan itu memperlihatkan bahwa sudah semakin sedikit bangsa Osek yang bertahan di daerah aslinya. Bahkan keluarga kandung Molly yang tersisa hanyalah Rita. Namun tidak lama kemudian, tragedi pun kembali terjadi. Rumah Rita diledakkan berkeping-keping hingga membuat Bill Smith dan Rita tewas. Kesedihan dan keterpurukan Molly pun bertambah. Bukan hanya semua keluarganya yang telah tewas, tapi juga karena penyakit diabetesnya yang semakin memburuk. Karena keadaan itulah, ia memutuskan tidak mempercayai siapapun termasuk juga dengan suaminya. Dengan keadaan sakit, Molly memaksakan dirinya untuk pergi seorang diri ke Washington DC. Ernest mengizinkannya karena Molly beralasan akan berlibur seorang diri. Namun sebenarnya, Molly bertemu dengan presiden dan mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang telah terjadi di kota Osage. Di sisi lain, Ernest yang bisa dibilang bodoh, kini terlihat sedang bersama pamannya dan juga Byron di tempat Dr. Sound. King Hale meminta kedua dokter itu memberikan obat tambahan ke dalam insulin Molly, dengan alasan untuk bisa menenangkan keadaan Molly. Tanpa Ernest sadari bahwa obat itu sebenarnya adalah racun yang membuat penyakit Molly akan semakin bertambah buruk. Setelah Molly pulang ke rumah, anak ketiganya yang mereka beri nama Anna mempunyai batuk rejan yang semakin parah. Ketakutan Molly untuk merawat anak ke satu-satunya dokter di tempat itu membuat Molly memutuskan untuk menitipkan anak kepada suku Indian untuk dilakukan pengobatan tradisional. Sementara Ernest melakukan apa yang diperintahkan oleh pamannya untuk menyuntikkan racun yang tidak ia ketahui kepada istrinya sendiri. Singkat cerita, setelah tragedi yang menimpa suku asli Indian Osage telah sampai ke pihak federal, Biro Investigasi mengirim agen Tom White untuk menangani kasus yang terjadi di kota Osage. Ia mengunjungi rumah Ernest untuk bertemu Molly. Ernest yang sangat terkejut dengan kedatangan agen dari Washington terus menghalanginya dengan alasan bahwa Molly sangat sakit. Dan ia meminta Tom untuk datang 3 hari lagi setelah keadaan Molly membaik. Di malam harinya, Ernest segera memberitahu Hale bahwa ada beberapa agen federal yang mendatanginya untuk menyelidiki kasus pembunuhan di kota Osage. Dan dari sinilah, William King Hale menunjukkan kebusukannya sebagai orang kulit putih. Hale bergegas ke kantor asuransi untuk mengklaim $25.000 dari kematian Henry Ron. Namun sialnya, hal itu gagal ia lakukan. Karena dalam kasus pembunuhan, asuransi Henry Ron telah berpindah ke kantor pusat Denver. Kemudian, ia mencoba menutupi jejaknya dengan membunuh beberapa pembunuh bayarannya. Ia memanipulasi Asi Kirby yang telah meledakkan rumah Rita dengan mengatakan bahwa ia harus pergi dari kota Fairfax secepatnya. Namun sebelum ia pergi, Hale mengungkapkan bahwa ada permata yang tersimpan di sebuah sekolah tari. Pada kenyataannya, ternyata Hale telah memberitahu pemilik sekolah tari bahwa akan ada perampokan di malam ini oleh beberapa orang berkulit putih. Yang pada akhirnya, Asi Kirby harus tewas tertembak karena kedatangannya telah ditunggu oleh si pemilik sekolah tersebut. Sementara Blackie, ia masih bisa selamat dan tertangkap di saat ia merampok bank sebelum kabur. Dan dari sinilah semua kebusukan King Hale dan para serigalanya terungkap. Blackie mengungkapkan semua hal yang ia ketahui tentang rencana King Hale. Bahkan ia juga mengatakan bahwa King Hale pernah memintanya untuk membunuh keponakannya sendiri, yaitu Ernest. Tidak cukup di situ, ternyata orang kulit putih pertama yang kita lihat bernama Kelsey Morrison juga berhubungan dengan siasat licik dari King Hale. Dengan begitu, Tom White akhirnya menemukan kebenaran dan bisa menangkap kaki tangan Hale. Dengan pengakuan Blackie yang telah tertangkap, Ernest sudah tidak bisa mengelak. John Ramsey yang telah membunuh Henry Ron akhirnya juga tertangkap. Di sisi lain, para agen yang ingin bertemu dengan Molly dikejutkan dengan keadaan Molly yang terlihat tak berdaya karena penyakitnya. Mereka lalu bergegas membawanya ke rumah sakit untuk diberikan perawatan lebih lanjut. Dan ketika sidang dimulai, pada awalnya Ernest tidak ingin bersaksi dan masih berada di pihak pamannya. Namun setelah anak ketiganya meninggal dunia karena penyakitnya,
Ernest akhirnya mengakui semua kejahatannya yang telah membantu Hal untuk menguasai pertambangan minyak di kota Osage. Dan fakta-fakta yang terungkap dalam cerita film ini adalah yang telah membunuh Barney di saat ia akan menuju Washington DC adalah Blackie Thompson. Ia dibayar dengan uang sebesar $500 untuk melakukan tugas itu oleh King Hal. Dan tak diduga, yang telah menyerang detektif swasta William J. Byrne ternyata adalah Ernest dan Byron. Tentu saja, semua itu adalah perintah langsung dari pamannya. Dan Kelsey Morrison adalah orang yang telah membunuh Anna. Dalam pengakuannya, ia membunuh Anna bersama Byron di suatu jurang. Di saat Byron ingin mengantarkan Anna pulang, Hal meminta Byron untuk bertemu Kelsey di sebuah bar dan membunuh Anna. Seperti yang telah kita ketahui, dalam persidangan itu, Ernest mengakui bahwa telah menyewa John Ramsey untuk membunuh Henry. Namun sebenarnya, Hal memanipulasi Ernest untuk membunuh Henry hanya karena ingin mencairkan asuransi dari Henry Ron. Tapi sialnya, hal itu tidak bisa ia lakukan, karena pihak federal telah mengambil alih semua kasus yang telah terjadi di kota Osage. Semua hal yang William King Hale lakukan hanya demi kepentingannya sendiri. Dari semua pembunuhan yang terjadi di kota Osage adalah rencana busuk orang kulit putih yang didalangi oleh King Hale. Bukan hanya pembantaian terhadap suku Indian, Ernest juga akan menjadi sasaran terakhirnya jika rencananya untuk membuat Molly mati karena racun telah berhasil. Dengan begitu, hak ahli waris dari keluarga Molly sepenuhnya akan dipegang oleh wali tertua yang masih berhubungan darah, yaitu King Hale. Ernest yang telah mengakui semua yang diperintahkan oleh pamannya, baik sadar ataupun tidak, membuktikan bahwa Ernest telah ikut serta menjadi bagian dalam rencana busuk King Hale. Namun di akhir sidang ia mengatakan bahwa pertemuannya dengan Molly bukanlah rencana dari pamannya. Dan ia mengatakan bahwa ia jatuh cinta kepada istrinya sejak pertama kali bertemu. Setelah sidang selesai, Molly menemui Ernest di sebuah ruangan. Dalam keadaan itu, Ernest meyakinkan Molly bahwa ia telah jujur dan mengungkapkan semua hal yang ia ketahui. Namun Molly bertanya, apa sebenarnya obat yang Ernest suntikan kepadanya selama ini? Dengan rasa bingung dan gelisah, Ernest lalu menjawab, obat itu adalah insulin. Mendengar itu, Molly lalu pergi begitu saja. Karena memang setelah dilakukannya perawatan, Molly baru menyadari bahwa obat yang selama ini diberikan Ernest adalah racun. Entah Ernest sadar atau tidak dengan obat itu, dalam cerita film ini, Ernest hanyalah orang yang tidak cukup pintar hingga bisa dengan mudah dimanfaatkan oleh pamannya sendiri. Adegan film kemudian ditutup dengan gambaran stereotip yang menceritakan kelanjutan kisah dari tragedi pembunuhan di kota Osage. Dr. Son bersaudara yang membantu Hal dalam kejahatan meracuni Molly dibebaskan karena kurangnya alat bukti. Sedangkan Byron yang telah menjadi kaki tangan Hal hanya dipenjara sementara, kemudian dibebaskan karena juri menganggap tokoh utama di balik rencana busuk itu adalah King Hale sendiri. Yang pada akhirnya, Ernest dan pamannya Hal menerima hukuman penjara seumur hidup. Ernest dibebaskan bersyarat di tahun 1937 dan kembali ke kota Osage untuk tinggal bersama Byron. Karena memang setelah sidang usai, Molly menceraikan Ernest dan menikah lagi di tahun 1928. Hingga akhirnya Molly meninggal karena penyakitnya di tahun 1937. Dengan terputusnya hubungan, Ernest sudah tidak berhak lagi atas royalti kekayaan dari Molly. Dan 10 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1947, Hale juga dibebaskan karena berperilaku baik. Meskipun para suku Osage sempat protes akan hal itu. Cerita dalam film Killer of the Flower Moon adalah sedikit gambaran dari beberapa tragedi pembunuhan yang memperlihatkan betapa kejam dan busuknya orang-orang kulit putih kepada suku Indian Osage di Amerika. Dan di akhir film pada masa sekarang, kita akan diperlihatkan di mana suku Osage sedang mengadakan upacara perayaan besar-besaran. Yang bisa disimpulkan, meskipun sempat diremehkan dan dijajah, suku asli Indian bisa membuktikan bahwa mereka bisa bertahan dan menjaga budaya mereka sampai sekarang. Dan film pun selesai. Mungkin segitu aja alur film versi Kifanime. Mohon maaf jika banyak poin yang terlewat. Kifanime undur diri. Wassalam.